warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa majtama'a qaumun fi baitin buyutillah ayatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahu illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasiyatuhumur rahmah wa hafadhumul malaikah wa dzakarallahu fi man 'indah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan pada malam hari ini sehingga kita bisa melanjutkan kembali pertemuan yang sebelumnya. Kita sudah masuk pada surat Al-Buruj dan sampai dengan ayat yang ke-7, dan insyaallah kita akan lanjutkan pada ayat berikutnya. Tapi sebelumnya mari kita awali pertemuan ini dengan membaca Al-Fatihah dan mengulang kembali bacaan surah Al-Buruj dari ayat pertama sampai dengan ayat ke-7. Kita mulai dari ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yawmil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idh hum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Cukup nggih sampai 7 ya. Berikutnya kita lanjutkan kembali ayat yang ke-8 nggih. Saya baca, silakan untuk diikuti. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Silakan. Wama naqamu, ya, wama mimnya dibaca 2 harakat dikarenakan ada huruf mad, ya, huruf panjang alif di situ bertemu sebelumnya dengan fathah, maka pasangannya dibaca 2 harakat. Wama naqamu, naqamu, ya, mu-nya juga dibaca 2 harakat nggih. Wama naqamu, wama naqamu, ya, bukan wama naqamu, ya, tapi wama naqamu, ma-nya dibaca 2 harakat, mimnya pada kata naqamu maka juga dibaca 2 harakat dengan pasangan masing-masing ya.
Jadi mim yang pertama itu alif bertemu sebelumnya fathah, sedangkan pada kata naqamu wawu sukun bertemu sebelumnya dengan huruf tanda baca dhammah. Ya, ini pasangannya, maka dibaca dua harakat. Berikutnya wa ma naqamu minhum. Ya, minhum di sini ada nun sukun ketemu dengan ha, maka dibaca jelas minhum, tapi sama nggih yang pernah kita sampaikan ya, dia tetap memiliki sifat pada nun sukun, yaitu dia mengalir sedikit dengan dengung ya. Berikutnya minhum juga ada mim sukun ketemu dengan hamzah pada kata illa ya, maka juga sama dibaca jelas. Kalau secara istilah namanya nggih, kalau nun sukun ketemu ha disebut idhar halqi, kalau mim sukun ketemu hamzah idhar syafawi. Sama-sama idhar, tapi hanya berbeda pada hukumnya. Kalau yang pertama adalah hukum nun sukun, yang kedua adalah hukum mim sukun. Ya, maka sama dibaca jelas dua-duanya. Kalau nun sukun ketemu ha, berikutnya mim sukun ketemu dengan hamzah ya, selain dari mim dan ba. Berikutnya illa, ya, lamnya ini dipanjangkan 4 sampai 5 harakat ya. Illa an di situ ya, maka dipanjangkan 4 atau 5 harakat ya. Bagaimana kita memastikan 4 atau 5 harakat? Ya, kita bisa berlatih dengan ketukan, bisa ya, dengan ketukan dengan durasi standar ya, tidak lebih, tidak terlalu lama, tidak terlalu cepat ya. Salah satu cara untuk sebelum kita bisa mengira-ngira ya, maka salah satu dengan cara ketukan ya, 4 atau 5 ketukan ya, maka dipanjangkan. Dikarenakan apa? Dikarenakan pada kata illa ada alif atau salah satu di antara huruf panjang ya bertemu dengan hamzah, maka pada kata an itu nggih, maka dipanjangkan 4 atau 5 harokat dengan tanda baca alis itu nggih, atau bendera atau apa gitu istilah kita biasanya. Maka ini sebagai tanda bahwa dia lebih panjang dibandingkan dengan 2 harokat, yaitu pilihannya 4 atau 5 harokat ya. Jadi wa ma naqamu minhum illa an ya, ini saya potong seperti itu dulu nggih ya, maka dibaca 4 harakat. Berikutnya pada kata an yu'minu, nah di sini terdapat hukum lagi, yaitu nun sukun ketemu dengan huruf ya, maka dibaca dengung, idgham bi gunnah, masuk dengan adanya dengung maka bacanya bukan an yu'minu, tapi ayyu'minu. Keluarnya dari mana? Hidung dan mulut, dua-duanya keluar ya, bukan hanya hidung saja, tapi melibatkan mulut juga, dua-duanya ya. Berbeda ketika nun sukun ketemu mim dan nun, maka ya masuk sempurna dari hidung ya, maka ini tetap sebagai idgham bi gunnah, tetapi dia sifatnya nakis ya, antara mulut dengan hidung yang ikut serta ya, ditahan didengungkan dengan ditahan ya. Ayyu'minu ya, maka ditahan, bukan an yu'minu tapi ayyu'minu ya, masuk ke huruf ya. Biasanya kita temukan di mushaf Indonesia, cetakan Indonesia, ya-nya ada tasydidnya ya, ya-nya ada tasydid, menunjukkan apa? Masuk idgham ya, hamzahnya masuk kepada huruf ya. Kalau yang kita tampilkan ini cetakan Saudi lebih ke cetakan Saudi, jadi tidak ada tasydidnya ya.
Maka berikutnya ya, kita baca misalnya wa ma naqamu minhum illa ay yu'minu, ya maka diidghamkan. Berikutnya billah. Nah, di sini billah, bukan billah, tapi billah, dibaca tipis. Lafaz Allah atau lafzul jalalah di sini nggih. Lafaz yang mulia, lafaz yang agung, yang tinggi, yaitu lafaz Allah Subhanahu wa taala, memiliki kekhususan pada huruf lamnya. Ya, jadi kalau pernah kita sampaikan sebelum-sebelumnya nggih, lam itu sifatnya tipis. Nggih, dibaca tipis, tapi ada satu kata, ya satu lafaz yang lamnya dibaca tebal, yaitu hanya lafaz Allah saja. Ketika apa? Ketika lafaz Allah itu didahului atau sebelum lafaz Allah itu berharokat dhammah atau fathah. Misalnya Allahu, Allahu, wallahi, ya tebal karena sebelumnya lafaznya adalah fathah. Atau dhammah, Rasulullahi, Rasulullahi, ya dibaca tebal karena sebelum lafaz Allah itu fathah atau dhammah tanda bacanya atau harakatnya. Tetapi jika lafaz Allah itu sebelumnya berharokat kasrah, maka dibaca tipis, billah, lillah, ya bukan billah, lillah, nggak bisa. Ya ini kurang tepat kalau kita baca seperti itu. Ya, maka pada lafaz Allah di sini dibaca tipis karena sebelumnya dengan kasrah billah. Ya, wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi, ya dibaca tipis. Ya, berikutnya pada kata setelahnya yaitu Al-Azizil Hamidi, ya Al-Azizil Hamidi ini sama-sama alif lam, ya alif lam qamariyah. Ya, salah satu ciri-cirinya hurufnya tidak didapati adanya tasydid di situ. Tetapi di sini kita perhatikan dengan bentuk yang sama tetapi dengan panjang yang berbeda. Ya, jadi Al-Azizil Hamidi. Jadi kalau kita baca sempurna maka dia dibaca 2 harakat. Al-Azizil Hamidi, Al-Azizil Hamidi, Billahil Azizil Hamidi. Tetapi karena Al-Hamidi ini disukun kan di akhir ayat, sukun atau waqaf berhenti di situ pada akhir ayat, maka dalnya jadi sukun. Ya, maka bukan 2 tapi bisa lebih. Ya, walaupun dia masih bisa 2, tapi dia punya pilihan lebih daripada 2 harakat, yaitu 4 atau 6 harakat. Maka kita dapati Al-Hamid ini bisa panjang sebagaimana tadi kita contohkan nggih. Illa an yu'minu billahil azizil hamid. Ya, maka dipanjangkan. Ya, kalau Al-Azizi ini dia dibaca 2 harakat, Al-Azizi ya dibaca 2 harakat dikarenakan apa? Ya sukun sebelumnya kasrah. Ya, yang Z-nya itu nggih. Sedangkan Al-Hamid dipanjangkan. Ini ya sukun juga sama, tapi bertemu setelahnya yaitu sukun. Ya, karena dalnya menjadi sukun maka jadi 4 harakat. Begitu nggih. Ini untuk alasan atau sebabnya menjadi panjang. Ya. Kita ulang nggih, saya baca nih, silakan untuk diikuti. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Silakan. Diperhatikan pada kata Al-Aziz dengan huruf ain nggih. Kalau tadi illa ay yu'minu hamzah dia. Tetapi ketika masuk pada kata ya Al-Aziz dengan ain, Al-Azizi, Al-Azizil Hamid,
Hamid, bukan Hamid tapi Hamid dengan ha, ya, dengan huruf ha. Ya, sekali lagi, wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Silakan. Ya, kita perhatikan pada hukum idgham bi gunnah di sini, nggih. Ini akan ditahan, jangan terburu-buru. Illa ayyuminu, illa ayyuminu, ya, ditahan dulu, ya, jangan terburu-buru, ditahan dulu, ya, karena dia memiliki hukum, ya, hukum idgham bi gunnah. Ya, berikutnya pada ayat yang ke-9. Ya, saya baca terlebih dahulu. Allazi lahu mulkus samawati wal ardh. Silakan. Allazi lahu mulkus samawati wal ardh. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Wallahu ala kulli syai'in. Ya, allazi, nih, allazi, ya, allazi di sini sebagai alif lam syamsiyah. Terlihat nih perbedaannya pada kata al-azizil hamidi, pada huruf ain dan haknya itu tidak ada tasydidnya, sedangkan pada kata allazi, ya, allazi maka ada tasydidnya, maka sebagai disebut sebagai alif lam syamsiyah. Ya, berikutnya allazi, ini salah satu di antara, ya, yang sering terjadi adalah menebalkan huruf dzal yang menjadi huruf dha, dhi. Allazi harusnya allazi, zi, ya, walaupun sama-sama tempatnya, nggih, ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas, za, zi, zu, sama. Allah juga termasuk sama tempatnya, cuma membedakannya adalah pangkal lidahnya naik sebagai tanda tebalnya huruf pada huruf dha-nya. Kadang ada sebagian, ya, termasuk saya juga, nggih, pernah juga kesalahan pada membaca huruf dzal. Harusnya allazi dibaca allazi, ya. Ini juga termasuk kesalahan, ya, menebalkan huruf yang semestinya dia dibaca tipis malah dibaca tebal, yaitu huruf dzal biasanya terjadi, ya. Maka kadang kita perlu untuk memperhatikan tipis tebalnya huruf, karena bisa merubah pada huruf lainnya. Pada kata allazi, ya, allazi lahu. Ya, berikutnya allazi di sini dibaca 2 harakat, ya, karena tadi ya sukun itu, nggih, walaupun tidak ada titik sih, tapi dia sebagai ya sukun sebelumnya kasrah, maka dibaca 2 harakat. Allazi lahu, ya, dibaca 2 harakat sebagai mad tabi'iyat pada bagian dari mad asli. Lahu di sini juga dipanjangkan 2 harakat sebagai mad asilah, ya, yaitu ha, ya, ha di sini sebagai ha dhamir, ya, yang kemarin kita pernah sampaikan, guys, sebelumnya di berharakat, setelahnya juga berharakat, maka dibaca 2 harakat, ya, lahu 2 harakat, ya. Kalau tanda, sekali lagi, kalau tanda mushaf cetakan Indonesia biasa kita temukan dengan dhammah yang terbalik ke atas, ya, sedangkan kalau cetakan di Madinah, cetakan Saudi, biasanya ada tanda wawu kecil di setelahnya, ya. Dan kalau yang kita pakai ini ada wawu kecilnya, nggih, di depannya itu, nggih, ya. Jadi kalau mushaf Indonesia tidak ada wawu kecilnya sepertinya, nggih, tapi tanda dhammahnya kebalik ke atas, menandakan dibaca 2 harakat, ya. Allazi lahu mulkus samawati,
ya mulkus sama as-samawati, ya alif lam syamsiyah. Ya. Berikutnya mim dan wawunya dibaca dua harakat, ya mulkus samawati wal ard, ya wal ardi. Ya di sini pada kata wal ardi, kalau as-samawati dia alif lam syamsiyah, wal ardi al ard ini al ardu ya dia sebagai alif lam qamariyah. Dan salah satu di antara untuk menambah ya lebih baik pada pembacaan pada huruf dha, ya sekali lagi huruf dha ini huruf tebal ya, apalagi biasanya kebanyakan kita membaca pada ayat ini diwaqafkan pada kata wal ardi ini menjadi sukun nggih, wal ard, ya ini wal ard. Bertemunya ra yang ditebalkan dengan huruf dha yang memang tebal. Karena ra sekali lagi ra itu kadang dia bisa tebal bisa tipis, tapi pada kondisi wal ardi ini ra-nya tebal karena sebelumnya fathah, ra sukun sebelumnya fathah. Dha-nya juga punya sifat tebal sejak lahir. Ya, maksudnya dalam kondisi apapun dia tebal kan begitu nggih. Ya. Kalau ra kan dia bisa tipis ya begitu, tapi kalau huruf dha dia dalam kondisi tebal terus menerus ya. Maka ketika dia sukun juga tebal. Ya, maka ditebalkan juga gitu nggih. Wal ard. Ya, bukan wal ard. Beda nanti. Wal ard. Ya, ra-nya ditebalkan, dha-nya juga ditebalkan. Ya, begitu nggih. Dan kadang ya, dia punya sifat bukan mengalir ya. Saya bahasa Indonesia. Dia punya sifat istitalah itu. Jadi agak bahasanya? Wal ard. Nah, ada rad gitu Ya, itu hanya ada pada huruf dha-nya. Ya, hanya pada huruf dha. Ya, jadi allazi lahu mulkus samawati wal ard. Ya, jadi bukan wal ard tapi wal ard ditebalkan. Ya, ini sifatnya nggih, sifat pada huruf dha-nya. Ya, sama ketika misalnya contoh kita baca Al-Fatihah itu ghairil maghdubi alaihim walad ya, ada sifatnya itu walad baru dipanjangkan walad ya. Dan kadang kalau misalnya sifat ini hilang, kadang nanti malah ke huruf lainnya, entah kepada huruf dal atau ke huruf ta. Ya, makanya kadang ketika kita baca ghairil maghdubi alaihim waladhdallin jadi ta, karena hilangnya sifat pada huruf dha-nya. Ya, kalau huruf dha-nya dimunculkan sifatnya, maka insyaallah tidak sampai pada huruf lainnya. Ya, begitu nggih, wallahu a'lam bishawab. Wal ard ya, maka ditebalkan. Ya, kita ulang ya sebelum kita masuk ke bagian kedua. Allazi lahu mulkus samawati wal ard. Silakan. Allazi lahu mulkus samawati wal ard. Allazi lahu mulkus samawati wal ard. Allazi lahu mulkus samawati wal ard. Ya. Berikutnya ya wallahu, ya pada kata wallahu ya sekali lagi nggih, kita latih untuk tetap menipiskan huruf wawunya. Kalau tadi kita belajar pada ayat yang ke-7 ini ba-nya kan kasrah, maka ketika masuk ke lafaz Allah jadi tipis billah ya ayyuminu billahi. Sedangkan yang ayat yang ke-9 itu lafaz Allah sebelumnya fathah pada kata wallahu. Ya, maka lafaz Allahnya ditebalkan, tapi bukan karena lafaz Allah itu tebal menjadikan wawunya juga ikut tebal. Ya, sebelumnya pernah kita sampaikan ya sebelumnya. Ya, harusnya dibaca wallahu, dibaca wallahu.
wallahu wallah. Jadi bukan wa lagi. Ya. Memang benar lafaz Allahnya tebal, tapi jangan jadi ikut-ikutan yang tipis itu jadi tebal. Ya, begitu. Tetap dibaca wallah, wallahu, wallah, bukan wallah. Ya, jadi wa-nya jadi ikut tebal. Padahal kita tahu huruf waw ini termasuk huruf tipis. Ya, begitu nggih. Maka tetap lafaz Allah tebal iya, tapi wawunya tidak tebal. Nggih. Jadi dibaca tipis wallahu ya. Wallahu ala ya, wallahu ala ainnya sekali lagi ditekan karena dia tempatnya adalah tengah tenggorokan, maka dia sedikit ada tekanan di situ ainnya. Ala kulli ya, kafnya dibaca kulli masuk pada huruf lam ya. Ala kulli syai'in ya, shin ya, syai'in ya. Jadi shinnya dibaca sesuai dengan tempat keluarnya, yaitu tengah lidah nggih, biar dia keluar nafasnya tersebar ya. Wallahu ala kulli syai'in syahid ya. Maka ketika tanwin pada kata syai'in bertemu dengan shin, maka di ikhfa atau disamarkan ya. Disamarkan ini umumnya maka ada persiapan ya untuk melafadzkan huruf shin ya. Syai'in ya, syai'in syahid ya. Maka dipersiapkan ketika ditahan itu ikhfa disamarkan, ditahan itu ya, dengan persiapan untuk membaca huruf shinnya ya. Wallahu ala kulli syai'in syahid ya. Maka sama-sama dibaca huruf shinnya. Kita ulangi sekali lagi. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Silakan. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Ya, kita ulangi dari pertama. Tadi tetap dipotong ya, sampai pada wal ard ini dipotong. Nanti kita lanjutkan. Ya. Ya, saya baca sempurna dulu nggih. Saya baca sempurna sampai akhir tapi tetap dipotong. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Silakan. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli ya. Berikutnya ayat 10. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum. Silakan. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma kepanjangan ya, bisa. Berikutnya falahum adabu jahannam walahum adabul hariq. Silakan. Falahum adabu jahannam walahum adabul hariq. Ya, jadi yang pertama pilihan untuk berhenti yang paling dekat sebenarnya, yang insyaallah lebih pas nih, yaitu pada falahum. Tetapi kalau misalnya nafasnya agak kuat, maka bisa berhenti pada
ya falahum adzabu jahannam. Untuk tempat kembalinya sama, falahum juga. Jadi ketika misalnya kita berhenti, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam. Ngulangnya juga sama, falahum adzabu jahannam, juga sama. Atau ketika kita berhenti ya pada falahum juga, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adzabu, sama ya, diulangnya pada falahum ya, begitu nggih. Maka insyaallah coba untuk dilatih nafasnya nggih, dilatih nafasnya agar bisa kuat ya. Saya pilih untuk pada falahum pertama yang saya kebanyakan saya berhenti di situ. Yang berikutnya juga insyaallah lebih pendek dibandingkan ketika berhenti pada ya falahum adzabu jahannam ya, begitu nggih. Ya. Pada ayat yang ke-10 ya, innal ladzi ya, di situ ada huruf nun bertasydid. Maka setiap huruf nun yang bertasydid ya maka didengungkan, ditahan. Yang membuat kita tidak kuat di antaranya, di sini ada beberapa hukum yang sudah cukup panjang ayatnya, juga ada hukumnya yang perlu untuk kita tahan. Sedangkan ketika kita mendengungkan huruf juga butuh nafas yang keluar. Ya ya sama keluar juga. Nah begitu. Jadi banyak yang terkuras juga. Ya, yaitu nun yang bertasydid, maka setiap huruf yang bertasydid, huruf nun yang bertasydid maka didengungkan. Ya, inna ya, berbeda dengan tadi kita jelaskan pada huruf nun sukun ketemu ya. Kalau huruf nun sukun ketemu ya maka keluarnya hidung dengan mulut. Sedangkan nun yang bertasydid maka dia keluar dari hidung. Innal ladzina ya, innal ladzina maka didengungkan pada nun yang bertasydid ya. Alladzina sama dia sebagai alif lam syamsiah, dzi-nya dibaca 2 harakat ya. Fatanul mu'minin ya, fatanu sebenarnya panjang tapi dia bertemu dengan alif lam pada kata al mu'minin, maka langsung masuk kepada huruf lam ya, lam alif itu nggih ya. Fatanul mu'minina ya, innal ladzina fatanul mu'minina ya, masuk kepada huruf lam sukun pada al mu'minin ya. Berikutnya al mu'minina, ninya dibaca 2 harakat, wal mu'minati nanya juga dibaca 2 harakat, sama-sama dibaca 2 harakat walaupun bentuknya berbeda nggih, bentuknya berbeda. Yang sebelumnya itu dengan ya sukun, yang setelahnya dengan alif. Berikutnya summa lam sama, mim sukun, mim tasydid maka didengungkan, sama seperti nun bertasydid. Jadi sekali lagi yang didengungkan hanya huruf nun dan mim yang dia bertasydid. Selain itu tidak didengungkan. Ya, selain itu tidak didengungkan. Hanya dihentakkan saja. Ya, agar terlihat masuk kepada huruf yang bertasydid. Ya, tsumma lam yatubu falahum lam yatubu ya, tu-nya dibaca 2 harakat, bu-nya juga dibaca 2 harakat ya. Pada lam yatubu ada mim sukun ketemu ya, maka dibaca idhar jelas ya. Tsumma lam yatubu ya, maka dibaca jelas. Falahum juga sama ya, falahum adzabu ya, dia ada mim sukun ketemu dengan ain maka dibaca jelas ya, dibaca jelas ya. Falahum adzabu, dzanya dibaca 2 harakat, adzabu jahannama sama, ada nun yang bertasydid ya, maka didengungkan ya.
Walahum, sama juga ada mim sukun ketemu ain, maka dibaca idhar jelas. Adzabul hariq, hariq, ya, maka dipanjangkan haririnya, dibaca tipis karena dia kasroh ra-nya, ya, huruf ra-nya tipis. Adzabu jahannama, ya, adzabu jahannama walahum adzabul hariq. Okay. Ya, kita ulang sekali lagi. Nanti silakan untuk diikuti, ditarik nafasnya. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum, silakan. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adzabu jahannama walahum adzabul hariq. Silakan. Walahum adzabu jahannama walahum adzabul hariq. Okay. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali pada pertemuan berikutnya. Mohon maaf jika ada yang kurang dari apa yang kami sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.